Selamat hari Senin di Cikut. Akhirnya bertemu di Senin lagi ya. Iya nih, siapa tahu, podcast ini bisa nemenin kalian waktu istirahat atau sambil ngerjain, sesuatu ya, Strip. Lagi, di mobil mau ke kantor, terus, lagi ngerjain tugas kuliah mungkin. Iya nih. Nah, Strip, gimana sih, apa kabar kamu di hari Senin yang indah ini? Di hari Senin ini tentunya kalau misalkan di awal minggu harus tetap semangat ya, maksudnya kayak kalau misalkan awal minggu kita udah sedih-sedih, udah galau-galau, walaupun sekarang cuacanya hujan terus ya kan. Oh, mendung-mendung gloomy Iya, gimana gitu. mendukung makan mie rebus dan tiduran aja gitu. Ah, itu enak banget sih. Mie rebus, telur setengah mateng dengan irisan cabe. Wah, itu mantap Betul. banget. Tapi kan ya mau gimana ya kan, kita harus tetap semangat gitu, tiap Senin harus semangat. Kalau Senin aja udah nggak semangat gimana Jumat ya kan? Aduh. Jangan sampai pas udah Jumat tuh kayak udah kita, "Ayo dong cepetan Sabtu lagi," gitu gak sih? Betul, entar Sabtu baru 2 hari udah Senin lagi, ya mau gimana, Iya emang gitu kan. begitu kenyataannya kita terima aja. Oke oke. BTW Rin, hari ini kita akan ngomongin big data, ya kan. Nah kamu kan dulu Oke. kuliahnya di IT nih, gimana Mhm. sih pengalaman kamu di IT gimana nih? Apa nih, pas aku kuliah? Kuliah dan kerja gimana? Ah, kalau aku kuliah kayaknya banyakan mainnya deh. Dulu benernya tuh pas aku SMA nih ya, aku tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu tentang si, perkuliahan IT ini. Aku tuh cuma, wow keren bisa bikin aplikasi gitu, kayak bisa bikin game. Dulu tuh aku senang main game, jadi aku pengen gitu ceritanya bikin game sendiri gitu kan. Pas masuk kuliah semester 1 semester 2 wow tidak terbayang. Pokoknya emang agak syok juga sih waktu dulu-dulu kuliah gitu. Cuma ternyata pas kita jalanin aja tuh, terus kita, apa namanya, explore-explore lagi, mungkin belajar-belajar lagi bareng teman-teman dan itu menurut aku cukup asik juga sih gitu. Jadi seru ya? Keren gitu. Tapi kalau, kamu sendiri Rin, kayak memandang big data tuh gimana? Mhm. Big data itu kalau di, apa namanya, kalau zaman sekarang ya, itu sangat-sangat penting banget sih menurut aku, dan banyak banget dipakai sama, company-company yang udah besar gitu. Apalagi, di fintech juga, apalagi sekarang, makin banyak aplikasi-aplikasi kayak, yang online transportation, terus social media itu pasti banyak, menggunakan data-data mereka, data-data dari, pengguna mereka untuk, apa namanya, lebih, kalau kita bilang tuh di IT apa ya, customer centric gitu. Jadi apa yang customer-nya butuhkan, itu bisa mereka provide gitu, bisa mereka sediakan, gitu sih kalau menurut aku, Street. Tapi nih, daripada aku salah-salah lagi nih nyebutinnya karena kuliahku kebanyakan main, kita langsung aja tanya ke Kak Pesta. Gimana nih Kak Pesta? Halo. Jadi teman-teman Digikut hari ini kita kedatangan Kak Pestaria dari OVO as Big Data and Senior Data Analyst. Hebat banget nggak tuh? Waduh. Ya kan? Mantap banget, Street. Mantap banget kan? Nah, Kak Pesta boleh dong diceritain ke kita sepak terjangnya nih, gimana dari dulu kuliah, terus habis itu kerja, gimana nih di dunia IT nih gitu? Jadi, sebenarnya dulu aku kuliahnya tuh awalnya tuh memang nggak niat ke IT ya sebenarnya. Jadi waktu itu aku tuh niatnya jadi dokter, tapi Oke, waktu itu kayak ya jauh ya sebenarnya. jauh Jadi Kak. waktu itu tuh aku dapat kedokteran kedokteran Unpad kalau nggak salah ya waktu udah lama lah, tapi Oh, mantap. jadi kayak bisnis keluarga lagi down, terus kayak, aduh kayak mama tuh takut ya kamu tuh nanti nggak bisa lanjut. Terus aku ngambil kuliah IT nih, karena waktu itu ada, kayak kampus baru lah di daerah aku yang punya, Bapak Menteri nih, punya Pak Luhut. Dan Mmm, itu kan emang murah ya, murah bagus gitu. Nah dimasukin lah kuliah ke situ, jadi mau nggak mau kan, nggak cepet sih sebenarnya kayak, ya gue jangan pengen jadi dokter terus sekolah kenapa jadi IT, tapi dijalanin aja ternyata cukup enjoy gitu ya. Jadi apalagi setelah kerja, nyari kerjanya nggak susah. Oh, iya iya Itu iya penting iya kan, iya. nyari kerja nggak susah dan to be honest ya,
kalau kita ngomongin kayak in term of comparing to another, division itu IT tuh lumayan agak di atas sih sebenarnya. Jadi in term of kayak dapat rentang gaji lah gitu. Jadi ini buat teman-teman yang lain kalau gue salah di IT enggak, kalau udah dapat duit lupa kok susah-susahnya belajar, gitu. Lumayan ya terbayarkan ya, Kak, ya, maksudnya. Betul. Ya, karena kan kalau dilihat sekarang ya, siapa sih industri yang nggak pakai IT, semuanya pakai IT. Jadi pertama kali memang masuknya tuh kayak lebih in general lah. Sempat kerja di, asuransi Sinarmas ya, aku waktu itu 3 tahun, di sana itu aku kayak jadi database developer. Mungkin nggak ada di sini yang pakai ingat lagi namanya Oracle RSC 9, nggak ada yang ingat lagi mungkin. Di situ terus pakai, Visual Studio.net, bikin ASP.NET gitu. Jadi kayak setelah PHP hebohnya ASP.NET karena lebih rapid in term of development. Nah, habis itu pindah nih ke IBM. Jadi aku tuh di 8 tahun di IBM, awalnya di sana itu aku jadi mobile banking developer. Jadi mobile banking developer, bikin aplikasi yang connect ke core banking, terus ganti-ganti. Itu kan tren IT ini berubah-berubah ya, termasuk kayak apa sih sekarang yang jadi bintangnya di industri IT. Kalau aku kan dulu orangnya opportunist in a good way. Jadi apa sih sekarang karena kalau ngomong dulu aku baru selesai kuliah, PHP developer itu dulu lumayan nih. Tapi kan makin ke sini sekarang PHP developer enggak kayak gitu lagi gitu. Jadi cari apa yang sih sebenarnya market sama industri inginkan gitu. Nah, terus sempat coba belajar SAP juga sampai di 2014. Jadi pertama kalinya nggak langsung ke big data, tapi project itu namanya projectnya data warehouse. Oh, Data iya iya iya. warehouse, ya. Jadi sebenarnya Mhm cikal mhm. bakalnya dulu-dulu big data ini nggak seheboh sekarang, orang masih pakai data warehouse gitu. Iya iya. Dulu aku sempat Nah, ngambil itu tuh, Kak, pas data kuliah. warehouse kan pasti berarti udah paham istilah ETL gitu-gitu ya? Iya iya iya. Ya betul Mhm kan. mhm. Nah, baru di tahun adalah salah satu klien aku itu salah satu telco gede di Indonesia, ya, eee, migrate nih ke big data. Jadi pertama kali ketemu big data itu di sana, tapi itu kan, itu emang building not building from the scratch sih, lebih ke arah migrating aja, converting dari pakai, istilah kayak data warehouse, kita converting ke dalam bentuk big data. Apa sih bedanya yang berdua ini? Kalau data warehouse itu kan dulu, ya namanya disimpannya datanya di dalam database. Jadi kalau kita ngomongin secara struktur, dia strukturnya udah jelas gitu. Kalau di big data kan enggak, dia bisa structure and unstructure. Terus sempat ada beberapa project selain di, si telco itu pernah juga waktu itu ada project pemerintahan baru pindah ke OVO. Jadi di OVO kita yang nge-build, big data OVO itu dari nol, dari nggak ada sampai jadi ada dan sampai sekarang bisa digunakan untuk yang lain-lain gitulah. Itu in general gitu. Wow, tapi Kak Pesta dulu aku lihat di LinkedIn ini pernah kuliah di BINUS juga? Pernah, itu aku waktu di Sinarmas itu aku ini, kayak kuliah sambil kerja. Jadi ngambil S1, kuliahnya kan dulu D3 nih. Jadi aku ambil tuh, habis pulang kantor, kuliah, Kuliah gitu. malam, wih seru banget. Betul, Semangat banget berarti Kak Pesta dari dulu emang orangnya oportunis gitu ya, semangat gitu ya, Kak? harus gitu. Masa kita kalah sama yang lain, apalagi kan orang daerah ya, masa mau kalah sih sama orang sini gitu. Jadi kompetitif in a good way lah, Tapi Tapi gitu. Kakak nggak sih, Kak, berarti kalau dari dulu di Jakarta ya, Kak? mhm. Enggak sih aku dari daerah, cuma aku memang karirku itu, di Jakarta, gitu. Karena memang Mmm, IT kan mostly itu centralized-nya di Jakarta kan, Mhm gitu. mhm. betul betul. Nah, capek nggak sih, Kak, kalau misalkan kuliah sambil kerja gitu, Kak? Kalau nggak capek kita nggak berkembang sih. Wah, iya sih, Betul. bener sih. Gini loh, aku ngelihatnya di Jakarta itu gitu kan, ada beberapa orang yang lebih sukses dari yang lain itu bukan karena kan yang orang ngelihatnya, ya ya udahlah ya dia sukses, sebenarnya enggak sih. Tapi memang beberapa orang kayak put some extra miles aja gitu. Ya kalau dia bisa kenapa kita enggak, gitu aja sih. Iya iya, bener, growth Betul, mindset gitu ya, Kak? betul Mhm. harus. Tapi Kak kalau, gini ya Kak, kayak kan sekarang, big data tuh sebuah term yang lagi hits banget gitu. Ya, Kayak lagi hits banget, lagi menjadi perhatian orang-orang. Tapi, mungkin kan banyak ya Kak, kayak orang-orang di luar sana atau mungkin yang baru, mmm,
masuk kuliah atau mungkin baru lulus segala macam yang masih, belum benar-benar ngerti big data itu sebenarnya apa sih buat menurut Kak Pesa big data itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi sebenarnya big data itu kan kalau kita iniin secara etimologi lah ya memang data besar gitu ya. Jadi memang sebenarnya big data itu adalah kumpulan-kumpulan data yang banyak gitu. Jadi idealnya big data itu sebenarnya dia kayak ngeambil semua data yang possible bikin di satu tempat. Biasanya sih kadang kita bilangnya itu istilahnya sebagai data lake, namanya aja data lake danau data. Jadi semuanya ada. Aku lupa ya ada 4 karakteristiknya data. Itu dulu sih awal-awal dibilangnya itu kayak. Jadi dia kayak ya benar. Jadi dia in term of datanya secara volume banyak, jenisnya banyak, velocity-nya banyak, velocity-nya juga banyak gitu. Jadi itu kalau kita ngomongin datanya itu bukan cuma kayak yang tadi aku bilang di depan. Kalau data warehouse kan itu sebenarnya lebih ke arah dia secara jenis data dia structure. Kalau big data itu both structure and unstructured. Jadi apakah bisa dibilang data warehouse subsetnya big data? Bisa juga gitu sebenarnya big data. Nah, big data itu sendiri gitu kan, datanya besar gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak tahu menggunakan datanya, sebenarnya big data itu akan useless. Jadi penting memang orang tahu pertama sekali data apa yang pengen dia pakai dari kumpulan data itu, dan kedua datanya ingin diapain gitu. Karena kalau misalnya making decision tanpa data juga kan pasti akan lead into wrong decision kan gitu. Iya iya, benar, setuju Kak, setuju. Jadi emang, sekarang tuh big data ini memang banyak banget ya Kak, diterapin ke big companies gitu ya sekarang? Banyak Mhm banget. mhm. Jadi kalau kita ngomongin sekarang ya, big data itu nggak cuma awal-awal itu orang bikin data warehouse gitu ya, orang bikin big data itu kayak, oke kita pengen bikin kayak reporting management gitu. Kalau sekarang aku lihat trennya udah berubah, karena mostly sekarang company ya, kalau memang dia udah bisa ngelihat value data, pasti dia akan kayak ngedrive orang-orang di situ tuh, kayak, let's say kayak OVO sendiri, kita bilangnya kan data driven company lah. Jadi kita ngeluarin feature gitu kan, kita melakukan segmentasi, kirim campaign itu based on data. Jadi jangan kayak, "Lu kenapa kirim campaign?" Ya suka, ya pengen aja gua kirim campaign. Karena kan di campaign itu ada cost-nya ya, kalau dikasih ke orang yang nggak tepat ya cost-nya tinggi, lu nggak dapat duit juga gitu. Jangan gitu. Jadi bukan cuma dipakai ke reporting management, kita pakai buat campaign, kita pakai ada beberapa project yang di OVO juga aku kebetulan handle itu, value-nya data itu kelihatan banget gitu. Mmm. Dan sebenarnya kalau orang tahu itu datanya apa, tahu value-nya apa, aduh itu hasilnya macam-macam deh. Ya lihat aja Facebook sama Google kan. Iya, Iya, itu betul. Ya gede mereka tuh banget banyak Kak. mainin data itu. Berarti kalau bisa Makanya dibilang big data tuh, apa ya, big data itu sangat penting perannya di sebuah company karena, sekarang pada umumnya big company itu mengambil keputusan berdasarkan big data itu betul, sendiri. Jadi berdasarkan data, mhm, betul. Nggak bisa lagi main ini sih, main kayak main feeling. Oh kayaknya ini bisa deh, oh jangan gitu. makanya berarti, apa ya, big data itu sendiri ya sangat krusial gitu, sangat krusial dan penting banget gitu Penting adanya sih, untuk sebuah penting. perusahaan. Mhm. Baiknya ya idealnya gitu. Nah Kak, kalau ngomongin data nih Kak, selain, yang lagi ngetren itu kan sekarang big data. Nah ada satu role ini yang digadang-gadang nih yang lagi dicari nih Kak di 2021 yaitu data analis. Nah, perbedaan antara big data dan data analis tuh apa ya Kak? Sebenarnya, big data itu kan lebih ke arah kayak, apa ya, big data itu lebih kita bilangnya secara kayak konsep lah atau istilah, sementara data analis itu lebih ke arah namanya profesi gitu. Nah, data analis ini dia melakukan analisa data, usually datanya itu diambil dari big data atau data lake tadi sendiri gitu. Eee, ada juga sih selain data analis yang menurut aku juga ini bahkan kalau 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 misalnya ada yang lagi iseng atau segala macam ya coba iseng buka website itu namanya kaggle.com. Jadi kaggle.com ini dia kayak kompetisi, kayak data science, kayak kompetisi data scientist based on kayak specific case gitu. Jadi company manapun bisa kayak nge-submit use case-nya di sana, ada yang beberapa kasihnya kayak sebentar hitungannya kayak learning, jadi
kita kayak bikin hipotesa atau apa segala macam itu nggak dibayar, cuma untungnya apa, mereka kasih datanya kayak kita, jadi open for public. Tapi ada beberapa company itu memang dia pakai, dia kasih use case, dia kasih data, dan dia kasih duit gitu. Aku lupa dulu Oh. kasusnya apa ya. Ada tuh dia ada hadiahnya tuh sampai 300.000 USD untuk Wow, gede satu kasus gitu. banget. Nah, betul. Dan kayak kalau misalnya kayak udah menang nih di Kaggle ini, itu biasanya harganya si konsultannya ini, si data scientist-nya ini, itu udah nggak karu-karuan. Oh. Jadi dia ada sebenarnya setelah data analis itu profesi yang masih ada di atasnya menurut aku jauh lagi itu data scientist sih. Oh, yang lebih Mhm. apa ya namanya, salary-nya kalau dilihat dari segi salary Salary-nya tuh lebih lebih ya menggiurkan. bergengsi Mmm, juga. Cuma ya susah sih emang. iya. Butuh ini ya, kayak apa namanya, trial and error, butuh jam terbang Betul. juga gitu ya? Dan kalau kita ngomongin data scientist kan kadang data analis itu mungkin kayak datanya itu lebih self explanatory dan kayak approach yang kita pakai itu nggak terlalu ribet lah ya gitu. Tapi kalau misalnya data scientist kan udah kayak kadang pakai pendekatan statistik, teori matematika, begitu-begitunya sih. Ya pokoknya metodenya lebih kompleks gitu Lebih ya, Kak, lebih advance kan daripada karena dia data sebenarnya ngepredik analitik. sesuatu yang belum ada gitu. Dengan data ini gue Mhm. predik kemungkinan besar begini. Kalau kalau data analis itu lebih ke arah gue punya data ini gue punya data nih, data customer, data data selling, data revenue. Nah, menurut lo apa yang gue bisa gather dari data ini gitu. Jadi misalnya kayak, oh aku bisa tahu nih, misalnya Mhm kamu jualan tuh produk A, B, C, D nih, produk D mhm. ini kenapa sih tiba-tiba nggak laku? Karena ngelihat datanya, oh orang-orangnya begini gitu. Jadi Mmm. lebih lebih apa sih? Lebih obvious aja sih datanya gitu. Kalau data scientist itu enggak. Jadi kadang kayak kita nggak kepikiran data analisa dari situ ternyata bisa gitu. Lebih kayak gitu sih kalau si data scientist. Oh gitu. Nah kalau misalkan nih Kak ada teman-teman di Gcode yang, sekarang jadi karena udah tahu tadi range salary-nya Mmm, lumayan dicari gitu dan, ternyata prospeknya lebih bagus lagi dari, apa, dari data analis ini ya Kak, mmm. si data scientist ini. Nah kira-kira ada nggak Kak misalkan, rekomendasi, tools atau, apa ya namanya, tempat-tempat belajarnya gitu Kak untuk data Mmm, science ini? kalau aku sih kebetulan bukan anak les ya. Aku lebih anaknya otodidak sih. Jadi Oh, mhm. sebenarnya lebih kayak gitu. Kalau di ini lihat aja kayak kayak aku bilang tadi di Kaggle. Kaggle itu kadang ada beberapa orang kayak open code-nya kok buat kita gitu. Mendingan kayak gitu sih. Oh. Tapi sebenarnya tempat belajar paling enak untuk kayak gini apa dunia kerja. Oh. Terjun aja dulu. Iya, dunia kerja. Kerjain aja dulu, iniin aja dulu. Kalau aku sih dulu awal-awal waktu kita di data gitu kan, kayak ya udahlah dikasih segini dulu itu duitnya ambil aja. Yang penting kita ada portfolio, ada real experience data, dan ada data yang udah kita keluarin itu bener-bener proven gitu, menghasilkan. Mmm. Baru jadi kalau udah penting belajar dulu, menurut aku tempat belajar paling enak itu ya dunia kerja sih. Oh, di Dimarahin situlah trial dikit-dikit and nggak error ya, Kak? apa-apa. Iya, dimarahin dikit-dikit nggak apa-apa, kalau salah kita ngaku, "Iya salah gue." Maunya gimana, benerin lagi gitu. Kalau salah tinggal minta maaf gitu. Iya, minta maaf, diingat apa kesalahannya, jangan diulangin lagi, diperbaikin, begitu. Nah, gitu guys, untuk para digikot-digikot di luar sana, kalau misalkan kalian, "Ah, tadinya aku pengen jadi data analis, ternyata ada yang lebih menggiurkan nih jadi data scientist." Langsung aja guys, dicoba. Apa kayak Kak Pesa ini juga, dia langsung nyobain gitu ya Kak, apa, otodidak gitu. Jangan takut Paling untuk enak kebetulan aku kan memang belajarnya dari ini ya, dari dunia kerja, ya kalau dikasih kerjaan, ya kalau bilang harus selesai, ya kan harus selesai, ya gimana dong. Ya lembur-lembur lah. Tapi sepengalaman Kak Pesta, Mhm, kayak kalau misalkan untuk anak-anak yang kayak baru masuk dunia kerja ini kayak, kan pasti banyak tuh Kak kayak clueless, nggak tahu gitu. Nah, mhm. itu sebenarnya kalau misalkan dari teamwork-nya sendiri, dari timnya tuh kayak banyak yang suportif ngajarin atau gimana Kak? Sebenarnya gini ya, masalah kita tahu atau nggak tahu itu pertama kali yang harus kita sadarin, kita nggak tahu dan kita tahu apa yang kita nggak tahu itu, gitu. Mmm, Jangan ditanya,
gue nggak tahu, yang lu nggak tahu apa? Nggak tahu gitu, jangan. Jadi orang kan karena kalau once kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu mau carinya apa dan ke siapa gitu. Mmm. Itu dulu sih yang pertama. Yang kedua, kalau dari aku sih, misalnya di kantor ya sekarang kan banyak yang kayak teman sekantor lebih muda apa segala macam, yang kedua itu jangan gengsi gitu ya. Bukan berarti kayak dia lebih muda, terus karena kita lebih tua pasti kita yang lebih tahu dibandingkan yang lebih muda. Kalau aku sih orangnya, ya kalau aku nggak tahu terus, tanya ke orang walaupun dia di bawah umurku atau lebih junior, ya aku admit aku nggak tahu dan aku tanya ke dia gitu. Sebenarnya kalau kita misalnya nyadarin kita nggak tahu dan kita nanyanya benar, itu jarang orang nggak akan ngasih tahu ke kita gitu. Pasti dia akan Betul. kasih tahu, tapi jangan kayak take them for granted, besok nggak tahu kita tanya lagi ke dia, jangan gitu. Tapi kita oh iya tadi bilang ini, dicatat nih apa yang nggak ditahu, dibaca lagi, diiniin lagi, besok kayak kalau nanya dia, nanyanya udah hal yang baru, jangan hal yang sama gitu. Jadi kan nggak enak kayak, kan kemarin gue udah jelasin gitu kan, jangan gitu. Jatuhnya gengsi orang yang mau ngasih tahu juga males jadinya. Iya kan ini orang gini loh, kadang kan orang ngajarin kita itu di antara waktu sibuknya dia ya. Iya. Gitu. Jadi kalau aku bilang sadari yang nggak tahu apa, terus detailin apa yang nggak tahu, cari orang yang tahu akan hal itu, tanya dia baik-baik dan benar-benar put attention gitu sih. Oke, Kak. Kalau kita ngomongin masalah, kehilangan data gitu kayak, kan banyak ya, Kak, beberapa orang yang memang kita sering lihat juga di berita-berita kayak kasus pencurian data atau kebocoran data. Mhm. Nah, eee, dengan begitu jadi ada beberapa orang yang saat kayak masukin data ke aplikasi tertentu tuh jadi takut gitu. Nah itu sebenarnya Mmm. gimana sih, Kak? Kayak seberapa aman sih data itu sebenarnya kalau misalkan kita masukin data ke aplikasi itu? Itu ngomongnya udah teknikal banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu memang benar ya gitu, harusnya dia memperhatikan kayak aspek security-nya itu sih. Dan selain itu kan kayak nggak tahu ya, kebetulan kalau kayak saya di kantor nih, pas masuk kerja kayak maksudnya kita kan ada tanda tanganin kayak di surat kontrak kalau kita tidak akan membocorkan data Mhm. segala macam, itu memang benar-benar harus ada orang yang ini itu gitu ya. Kayak kayak kita di OVO itu, ini di laptop karyawan udah dipasangin lah kayak tools kayak gitu biar nggak ada kebocoran data, kayak kita nggak boleh pakai hard disk apa gitu-gitulah gitu. Dan buat teman-teman juga kan kadang kebocoran data itu bukan melulu bocornya dari apps loh. Mmm. Misalnya kan kadang kayak kita sesimpel itu makanya kita harus smart juga ya sebagai pengguna. Jadi kadang kita mikir kayak masukin data di form, ya apalah kan gue gue masukin data di form ya kan gue dapat dompet-dompet lucu, udahlah masukin. Itu kan sebenarnya kita ngasih celah juga gitu loh. Iya. Jadi, Iya, eee, benar. sebelum kita ngasih data kayak mau via apps atau manual, itu kalian harus tahu gitu. Dengan ngasih itu kalian ada kemungkinan data itu akan bocor ke orang gitu. Tapi baiknya biasanya kalau company-nya memang benar, dia pasti akan menyebutkan ini kok, menyebutkan, kayak, Agreement gitu ya, Kak, ya? iya agreement, benar, Mhm mhm. agreement gitu. Jadi once kita kasih data based on our consent, dia bisa jamin kalau data ini nggak akan bocor. Tapi kan sebenarnya kan sekarang nggak tahu ya kalau di Indonesia ya, tapi kan kalau di luar kan kalau misalnya ada kebocoran data kan itu bisa dituntut kan, gitu. Mhm. Mhm Jadi mhm. dibaca lagi, jangan males-males baca gitu. Iya kan kadang kalau misalkan, orang Indonesia ya gitu, apalagi kayak, eee, ya kadang aku juga gitu kan, aduh males apa ini udah pokoknya agree Ya aja udah lah. agree. Oh kalau aku baca Mbak, aku udah kapok aku baca. Iya Jadi iya. kayak dan sama ini sih, iya itu sih, kalau kebocoran data tuh kemungkinan selalu ada ya. Menurut Mhm. aku selalu ada karena nggak semua orang kayak memang developing their app secure, memang benar-benar pakai yang security yang bagus gitu, segala macem gitu. Jadi kadang memang dari kitanya juga harus lebih smart aja sih, gitu. Kalau misalkan tentang, apa ya, update agreement gitu yang terbaru ini kan WhatsApp ya, Kak, ya, yang waktu itu rame banget Iya, tuh ya. itu aku agak ini sih, aku agak sebel sih bacanya, Heeh jujur ya. heeh, aku juga baca tuh, Kak, karena rame kan dia. Betul, karena dia kan ya
Facebook gitu ya, dia punya Iya. banyak dan kebetulan aplikasinya top 3 semua. Mhm They have mhm. Instagram, they have Facebook, they have WhatsApp gitu. Siapa sih hari gini nggak pakai WhatsApp? Jadi kayak, alah ini lama-lama gua deactivate juga nih akun ini, akun apa sih, akun, Facebook gue nih sama Instagram. Kalau Instagram aku kebetulan nggak terlalu aktif ya. Facebook, Mmm. kebetulan aku punya usaha sampingan, jadi aku bikin kayak memang butuh jadi not my personal life lagi sih. Oh, lebih ke untuk, penggunaan usaha gitu ya, kayak Iya, enggak, Facebook kalau ini Ads gitu kayak ya? nggak dipikir-pikir juga nggak semua orang kok perlu tahu personal life-nya kita ya, ya nggak sih? Iya iya, bener bener Iya bener. gitu. Nah itu berarti, poinnya itu ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada agreement, apa sih, Mhm. policy apa gitu kan terusnya biar sebelum kita login atau sebelum kita masuk ke suatu web gitu, itu ada baiknya kalau dibaca dulu gitu, karena biar kita tahu Betul. data kita itu mau dipakai buat apa gitu. Biasanya Ya kan kalau memang buat kalian bisa terima iklan gitu silahkan ya. lanjut, ya Mhm. kalau enggak ya jangan gitu. Dan cek dulu Iya. aplikasinya gitu, platformnya apa. Iya, bisa dicari kok ada kayak data leakage dari ini apa segala macam bisa diiniin sih. Kayak kemarin kasus itu ya toko yang gede tahu kan yang Heeh, masalah mhm, yang itu. ya. Itu begitu itu bocor aku kayak aduh, eee, kan integrate dengan akun OVO saya ya, Heeh, kebetulan ya karena aku kerja di OVO, OVO Cash-nya selalu lumayan gitu. Jadi aku langsung Iya. ganti password tuh, ganti password OVO, ganti password ini, Tokopedia. Berarti iya. sekrusial itu ya, Kak? Ya, kalau di aku kan orang data ya, aku tahu nilainya data itu segini kalau ya memang aku nggak mau kayak kan kadang data, ini apa, kayak ngirim iklan kayak ibarat me so much, jadi kadang aku memang bener-bener kasih data yang menurut aku yang aku bisa terima resikonya gitu. Jadi kalau yang ya ini enggak gitu. Ya coba deh Mbak kebayang kalau misalnya kayak kemarin itu kayak tiba-tiba bocor datanya tahu akun apa, kayaknya kemarin salah satu tapi kita ngomong di belakang layar aja deh nggak enak entar ada yang denger toko sebelah. Lanjut next question lagi. Oke guys, kita next question ya, Kak. Nah, Mhm nah, balik lagi nih, Kak, sebagai role Kakak, di OVO itu mhm sebagai, big data lead dan data mhm. analis juga. Nah, kira-kira nih, Kak, untuk teman-teman di G-Code yang lagi dengerin, mungkin yang lagi fresh grad atau mereka jadi job seeker, kualifikasi apa, Kak, yang harus dimiliki, seseorang untuk, bisa menempati, role di big data gitu? Jadi gini, kalau kita ngomong big data itu kan sebenarnya banyak kayak subset-nya lagi ya. Ada data engineering, ada data modeler, terus ada data analis gitu kan, ada kayak kadang itu kayak dashboard developer atau data scientist gitu. Eee, kalau menurut aku ya, mungkin teman-teman di IT udah pada tahu lah kalau all of this ini tuh biasanya sih harus tahu, oh ada lagi data arsitek ya, data apa sih, solution architect. Kalau query udah pasti harus tahu sih gitu. Kan biasanya kalau yang paling agak yang di bawah itu mungkin kayak data analis sama, data engineer ya. Kalau engineer itu kan lebih ke arah kayak kayak melakukan fungsi ETL-nya. Jadi pasti ini coding-nya jago lah gitu. Kalau misalnya pengen jadi data engineer kan. Terus kalau data analis kayak ya query-nya jago dan pemahaman datanya jago, kalau bisa kreatif lebih bagus lagi. Jadi dia bisa ngelihat ada gua punya sekumpulan data ini, gue bisa ngeluarin data apa aja, dia bisa mikirnya kemana mana gitu ya kalau untuk data analis. Nah, data arsitek atau modeler ini kan sebenarnya kalau ada beberapa data itu yang sifatnya reguler gitu kan, kalau misalnya reguler itu hampir tiap hari digunakan nih, gitu ya. Hampir tiap hari digunakan, terus kan kalau kita ngambil datanya dari mana-mana lagi tuh, query-nya jadi lebih lambat. Kalau query-nya lambat, berarti informasi yang kita keluarkan akan lebih lambat, gitu. Karena sekarang itu tuh, let's say kayak kasus di OVO sendiri ada beberapa report, oke gue mintanya ini, eee, on daily basis. Ada yang gue minta datanya ini streaming. Jadi begitu masuk di production, di transactional, sekarang gitu ya, gue pengen ngelihat reportnya itu misalnya kayak 5 menit kemudian. Tapi kan kalau misalnya kayak kita
nggak ngemodelingin datanya dengan benar, itu ya data apa sih, lama lah ceritanya in term of processing-nya, itu kalau di data modeling. Jadi dia harus tahu nih gitu ya. Kalau data scientist kayak tadi itu, dia bisa ngeluarin misalnya, sesuatu yang sebenarnya belum ada, tapi kayak lebih ke arah prediktif gitu, bisa dipakai buat fraud atau misalnya kayak ngelihat, di atau kayak bukan cuma masalah prediktif sih, yang lain-lain juga bisa, scoring juga segala macam itu biasanya basic, Mhm. mostly di tim data scientist kayak bikin risk score apa segala macam, itu biasanya data scientist. Kalau solution architect ini biasanya, ini juga, role-nya ini lebih teknikal, jadi dia ngelihat kayak overall end to end-nya big data itu, terus dia menentukan, oke, ini misalnya nih, biar kalau misalnya kita ngomongin isu security nih, jadi sebelum datanya masuk dari kalau misalnya ngambil dari transactional system ke big data itu kan biasanya tuh within semi system, which is internal system, jadi kemungkinan datanya bocor itu biasanya kecil gitu ya. Anyhow mereka tetap kayak akan apply some security rules or policy there. Tapi let's say gitu ya, kita datanya udah jadi, terus kita misalnya mau pakein itu sebagai kayak let's say kayak some sort of recommendation segala macam. Jadi udah di atas, ibaratnya udah di application layer apa segala macam untuk mencegah kebocoran datanya gimana, biasanya si si solution architect juga ngelihat. Terus dia perlu pasang stack-stack apa aja nih yang karena kan kalau kita ngomongin kayak, tools-nya data engineer ini ada banyak gitu. Jadi dia kayak, "Oh kebutuhannya streaming, oke baiknya dipasangin ini. Oh ini untuk daily ini, oke datanya segimana? Oh ini datanya gede." Kalau kita gede, kita cuma nge-pull-nya one time, apa sih, once, daily gitu kan, wah itu lama nih, nanti kita nggak bisa ngejar keluarin report jam 7. Oke kita bagi dalam berapa batch. Jadi solution architect ini ngeliatin, jadi kayak bener-bener dia yang bisa bantu kayak kayak orchestration gitu. Nah, kalau kayak ada lagi project manager. Project manager tuh ngelihat project-project yang ada di dalam data ini, ya dalam semua data ini tuh berjalan dengan baik. Misalnya, oh, gue butuh nih bikin dashboard begini-begini. Oh, nggak bisa gitu, belum karena kita baru bisa bikin dashboard lu setelah yang ini kelar gitu. Jadi dia harus kayak ngelihat semuanya juga, lebih role managing-nya juga gitu. Tapi tetap walaupun dilihatnya kayak lebih manage the project, tapi tetap baiknya karena aku kebetulan di data itu udah megang kayak role jadi data analis udah, data modeler sudah, project manager sudah gitu. Nge-coding pakai ETL pernah juga. Jadi kayak once kayak aku define timeline gitu, aku tahu oh kalau kayak gini tingkat kesulitannya itu oh ini small, oh ini large ini. Jadi kita bisa kayak ada insight ke sana lah gitu, ada visibility ke sana gitu sih. Jadi yang mana aja dibalikin lagi nih ke orangnya sukanya yang mana gitu. Ada banyak pilihan kok di data. Gitu. Iya iya iya. Berarti kalau misalkan yang apa, tadi solution architect Solution architect. itu kayak, sistem analis gitu ya, Kak, ya? Kalau di developer dia yang apa ya. Solution architect itu di atasnya lagi sih, dia lebih bukan cuma kayak ngelihatin secara kalau sistem analis itu kan biasanya kita bangun satu sistem, dia ngelihat kayak Mhm. proses flow kan. Mhm mhm. Nah, kalau ini tuh lebih ke arah teknikalnya sih. Oh, oke. Jadi tahu Masnya sekarang Heeh. kalau let's say simpelnya gini, dia tahu harus bikin software apa di mana, gitu. Oh, iya 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 iya. Iya, jadi bisa ngelihat jadi kalau misalnya kalian ngelihat kayak misalnya sistem arsitektur, ini di solution architect, gitu. Oh, Misalnya gue oke pengen oke. bikin kayak campaign engine gitu, tapi campaign engine ini real time. Nanti solution architect yang bilang, oh kita harus kayak pasang ini di sini, pasang Kafka-nya di tengah, pasang ininya di sini. Lu mau pakainya data apa? Misalnya, mau pakai data transaksional doang. Oke, jadi dulu kayak gue harus punyain berapa. Terus biar misalnya sistemnya nggak fail, gue harus bikin kayak high availability-nya gitu-gitulah. Ini juga bergengsi loh, role ini. Gitu. Keren-keren ya, Rin ya? Iya, itu bener-bener yang kayak, ternyata aku masih belum ada apa-apanya. Masih banyak banget yang bisa dieksplor, yang bisa digali, yang Betul, masih bisa Banyak. dipelajari, guys, gitu. tapi kalau dari work culture-nya di OVO gimana, Kak? Aku sukanya di OVO ininya orangnya antusias sih. Itu yang aku suka dari OVO gitu kan. Jadi
Ini ntar orang OVO jadi tahu deh ya. Jadi aku tuh pernah kayak ditawarin kerjaan sama let's say company A gitu kan. Aku datang lah gitu kan, kayak posisinya lumayan. Tapi pas nyampe ke kantornya itu kayak aku nggak ngelihat kantornya itu hidup gitu. Startup juga nggak ada antusiasme orang-orangnya gitu. Kalau di OVO ini kan orangnya antusias gitu ya. Misalnya kita ada project ini gitu. Ini gimana nih kita bikinnya nih? Ini gini-gini. Jadi orang-orang ngasih ide nih, nyumbangin ide gitu. Karena ya duit penting ya di kerjaan, kita nggak bisa menang. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya aku orangnya cukup antusias ya. Kalau kita berada di level antusiasme yang sama, itu enak banget kerjanya gitu. Jadi kalau aku ngelihat pasti di kantor itu sebelum aku pindah aku ngelihat ada nggak antusiasme dari orang-orang. Karena kalau ada antusiasme orang-orangnya itu biasanya walaupun nggak harus selalu jadi kayak heboh gitu, nggak selalu ya. Tapi kan kita tahu kayak kita kasih lu bisa nggak di bagian ini? Oke lah, nanti gue akan cari tahu walaupun ya nggak. Tapi kan itu sebenarnya udah bentuk antusiasme ya. Itu biasanya masing-masing orang nanti akan kayak try to deliver the best result gitu. Karena kalau kita bikin sesuatu ya, terus kayak ngedeliver best result itu ada kepuasan tersendiri loh dia. Gitu. Kayak let's say kayak orang ya, aku ada satu ngerjain project kayak grade di OVO gitu. Soalnya udah upgrade di OVO, terus orang-orang rasa sekarang upgrade di OVO lebih gampang atau segala macam, di kita kayak, man, I've been involving in that project gitu. Di kita ada kebanggaan tersendiri, walaupun orang nggak tahu aku yang bikin, tapi di kita kan ada hasilnya hasilnya kelihatan, orang pakai dan orang suka begitu. Iya, kepuasan pelanggan itu Betul, jadi kebanggaan betul. dari kita juga ya, Kak, Bener. ya? Jadi kita bisa taking credit dong, ya itu dulu gue ikutan bikin loh gitu. Walaupun cerita Iya. cuma ke emak sendiri gitu. Tapi Yang kan nanti kita diceritain, kadang oh butuh, iya bagusnya bagus gitu. kan ada kadang kita perlu bangga akan diri kita sendiri kan. Jadi menurut aku gitu sih. Iya, iya, Dan iya. aku juga kalau disuruh kayak interview orang, aku bisa ngelihat ini kayak, wah ini orang kayak nggak ada antusiasnya gitu. Kita lanjut deh. Tapi kalau misalkan nih, kayak tadi Kak Pesta menginterview orang gitu, kayak sebenarnya apa sih yang kayak paling dilihat gitu, Kak? Saat Kakak menginterview orang, apa sih yang paling dilihat kayak, "Oh, oke nih," gitu? Pasti ada beberapa filter lah ya, kayak orangnya itu kayak misalnya yang pertama itu kalau dia udah sering loncat-loncat, itu aku udah agak hesitant sih. Jadi kayak 3 bulan di mana, 4 bulan di mana, 6 bulan di mana, kayak dipikir-pikir kalau kita di company 3, 4 belum itu kita sebenarnya belum ngasih result apapun loh gitu. Jadi apa sih yang mau diklaim gitu kan. Terus yang kedua itu biasanya aku ngelihat CV-nya dia gitu ya. Kalau CV, cara dia nulis CV enak, and kayak ya in English itu harus ya. Hari gini gitu siapa sih yang ngirim CV masih pakai bahasa Indonesia? Hello gitu kan. Terus setelah itu yang ketiga itu ya setelah interview langsung. Gitu. Interview langsungnya ya. Tergantung sih biasanya role-nya apa. Misalnya dia ditanya role-nya kan macam-macam. Kalau untuk PM subset pertanyaannya beda, kalau data analis beda, kalau misalnya data engineer beda gitu. Tapi yang terus pas selama interview ketahuan ini orangnya antusias atau enggak. Bukannya kita nanya apakah Anda bisa bekerja under pressure, itu udah kayak enggak kayak gitu. Tapi kita lebih ke arah yang lain lagi sih gitu. Ada, enggak harus selalu dibilang siapa kerja memang under pressure gitu. Semua kerjaan memang under pressure Betul. ya, Kak, ya? Ya sama ada beberapa kadang aku kasih pertanyaan teknikal juga gitu. Oh, Itu jadi sih ada sebenarnya. tes ininya juga ya, Kak, apa namanya, Ada, tes logika mungkin gitu ya? ada. Kan walaupun sebenarnya enggak ini, cuma pengen tahu ini orang kayak misalnya once dikasih kerjaan kayak gini gimana sih cara dia ngadepinnya gitu. Lebih ke situnya sih. Berarti Kak, kalau misalkan nih, Kak Ria harus mendeskripsikan pekerjaan Kak Pesta gitu di OVO dengan pekerjaan yang sekarang, itu dalam 3 kata apa, Kak? 3 kata ya. Aku bilang kerjaanku tuh challenging, ya kan? Challenging, terus kayak help me to grow, but still fun, gitu. Seru banget, berarti nggak usah ragu-ragu lagi, Rin, yang mau Iya. terjun.
Jadi kayak nggak usah ragu-ragu lagi dan kayak langsung aja mungkin dari dari kuliah juga harus langsung apa ya, ngejar kesempatan magang mungkin, Boleh. supaya bisa langsung, terjun ke field-nya kayak apa, karena pasti beda nih rasanya kayak belajar teori di kampus sama belajar di lapangan tuh pasti beda ya. Beda Mhm. banget, bener. Beda-beda banget, bener kan? Kadang Mhm nggak mhm. semua yang kita pelajarin di kuliah itu sebenarnya akan kepake di dunia kerja gitu. Tapi Kak, bener betul. kan? Heeh. Kayak kita udah belajar nih, wah kita udah jago banget nih gitu, misalkan di kampus dapat matkulnya A, ternyata pas masuk ke dunia kerja, kita belum ada apa-apanya guys. Ternyata yang kita di kuliah tuh masih basic banget gitu dan emang bener-bener perlu, apa namanya, berusaha lebih lagi gitu di dunia kerja gitu. Dan jangan lupa untuk bertanya gitu. Betul. Tidak bertanya Kalau sesat nggak di tahu jalan. bertanya gitu. Betul. Nah yang Kalau terakhir di nih aku Kak sih Desta. jangan assume gitu. Kalau aku Mhm. misalnya kayak let's say kayak aku nggak unsure about something, aku tanya, menurut gue gini, tapi gimana? Sotoy nggak sih gue gitu? Oh enggak kayak gitu kok, yang kayak gini. Oke, sorry gitu. Bener Nggak Kak, apa-apa. daripada kita sotoy kan, mending nanya gitu. Aku sih bertanya. Mhm. Tapi juga mungkin open minded juga kali ya Kak Iya, Pesta, maksudnya betul. nggak boleh keras kepala dan batu gitu kali ya, kan ada Ya. aja. Benar, itu benar banget sih. Benar banget. Nah yang terakhir nih Kak Pesta, untuk teman-teman Digicode yang, saran gitu dari Kak Pesta, untuk Mhm. teman-teman Digicode yang, mau mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi tuh ada di posisi Kak Pesta sekarang gitu. Kalau boleh sih lebih bagus dari aku ya. Iya, kalau boleh sih lebih bagus dari aku, tapi, eee, kalau ini kan kebanyakan teman-teman cewek ya. Mhm. Heeh. Jadi, ya kalau ada cewek yang denger juga nggak apa-apa ya, tapi aku ngerasa tuh kayak being a girl gitu, being a woman in IT itu such a blessing and a very good privilege gitu ya, karena memang nggak banyak cewek di IT gitu. Tapi, aku sih selalu nganggap ini privilege instead of a problem lah. Karena menurut aku banyak belajar selama di IT, bukan cuma belajar dari, ilmu IT yang ya IT itu teknologi itu tiap hari ada aja yang baru ya, bener nggak sih? Betul. Betul, setuju Tuh Kak. belajar di situ terus kayak dapat teman-temannya juga yang oke gitu. Terus secara, salary juga so far sih selalu naik ya gitu. Jadi, eee, menurut aku staying in this field itu, eee, good decision sih kalau dari aku gitu. Jadi jangan kayak, "Ya kan gue cewek, gue nggak bisa," jangan gitu. Kalian harus nganggap kalau kalian udah milih kuliah di IT dan bekerja di IT itu kalian udah seseorang. Tapi Mantap Kak. kalau kita bisa bilang kan ini, masa yang sulit untuk semua orang ya, Kak. Maksudnya, mungkin dengan fresh graduate, anak-anak fresh graduate yang Mmm, mungkin sekarang, sulit dapat kerja juga gitu. mhm, Tapi sebenarnya, di IT ini adalah, sebuah apa ya, field yang akan selalu dicari gitu ya, Kak, bisa betul. dibilang. Jadi akan ada aja gitu sebenarnya asal kita nggak Akan putus ada aja. semangat. Eh, aku iseng-iseng ngelihat belakang ini, company-company udah pada buka keran hiring loh. Iya, mhm, Jadi betul. coba gitu, gini kalau aku punya tips ya, salah satu tips kalau dalam nyari kerja gitu ya, jangan misalnya kalian udah ngirimin 10 CV gitu ke 10 company gitu, terus nggak ada yang manggil, jangan gitu. Kirimin sebanyak yang kalian bisa. Jadi jangan patah semangat kayak, "Yah, gue udah ngirim 10, satu pun nggak ada yang manggil." Lah masih 10, belum 100. Kan ngirimin CV kan gratis ya, nggak bayar kan? Betul. Betul. Jadi kirim aja sampai dapat, enaknya kalau udah dapat kalian bisa kayak milih-milih, bukan milih kayak jangan kayak, kayak money game gitu ya. Jadi kalian pindah, kalian banyakin kayak, "Oh iya gue di sini dapat 5, di sana nomor 7, kali dikasih," jangan kayak gitu. Tapi lebih ke arah, saya gini nih, enaknya misalnya kalian nge-submit banyak CV, terus kayak banyak company yang cocok, kalian tahu gitu, kalian pengen
develop karirnya itu di industri mana. Ada orang yang memang kayak spesifik, kayak misalnya kayak aku tuh agak sedikit kayak aku pilihnya itu industri yang memang IT itu jadi backbone, bukan supporting. Itu kalau aku pribadi dalam memilih company mana sih next-nya gitu. Saya kayak dulu di ya Sinarmas itu lumayan ya semi lah ya, semi asuransi. Tapi kayak IBM itu yang memang backbone-nya di IT ya, dia jualan IT consultant. Kayak OVO gitu. OVO itu ya memang teknologi base-nya kan gitu. Kalau nggak ada teknologi, Benar-benar. nggak ada apps, dia nggak bisa masarin produknya gitu. Nah, maksud aku tuh kayak gitu. Misalnya ada orang, ya pokoknya gue nanti pengen jadi yang paling ngerti lah IT bank di seluruh Indonesia. Gitu. Atau aku pengen jadi orang yang paling bisa tahu e-commerce di Indonesia itu gimana sih infrastruktur sama sistem arsitekturnya. Jadi kalian punya banyak pilihan gitu. Mau gedein portfolio kalian di industri mana, jangan karena 10 nggak terima terus berhenti, nangis ya nggak apa-apa, tapi kirim lagi, selama kirim CV itu gratis. Apalagi pandemik gini banyak yang interviewnya Zoom, Online even ya. better, nggak perlu nyari-nyari alamat ngongkos gitu, jangan patah semangat. Betul, Kak. Berarti ini ya yang penting, kadang-kadang kan anak, fresh graduate gitu suka masih idealisme nih kayak maunya perusahaan yang kayak gini, yang kayak gitu, perusahaan IT yang kayak gini. Itu sebenarnya kalau misalkan dari Kak Pesta berarti ambil aja dulu sebenarnya semua opportunity Ada, yang datang ke kita gitu ya? kebetulan aku kan orangnya nggak terlalu ideal, kalau aku waktu fresh graduate aku kan nggak idealis ya kebetulan, karena aku mikir udah kerja aja dulu, ya kerja dulu, ambil ilmunya dulu, mungkin 1-2 tahun kayak kita let's say punya tabungan sendiri, punya CV juga udah lebih cantik karena kita punya pengalaman, baru pindah ke tempat lain. Jadi gini loh, enaknya kita udah kerja terus ngeliatin opportunity lain, kalau nggak keterima kita masih dapat duit kan gitu. Instead of kita nganggur terus milih-milih gitu, wah gimana gitu ya nggak sih? Iya iya, bener-bener Kak, bener-bener. Jadi Betul. kayak, biar kita tuh juga tenang gitu, jadi kayak, apa namanya, aduh kalau misalkan kita udah keluar duluan nih, aduh gimana nih, udah Iya, bulan kesekian gitu nggak sih, belum dapet betul, juga gitu, malah jadi galau, gundah gulana gitulah teman-teman. betul. Mhm. Karena kan kadang Oke. di IT itu kan kayak kita belajar bisnis proses atau industri baru itu kan cuma masalah waktu ya. Maksudnya kayak aku bilang Mhm. tadi, apa sih di muka bumi yang nggak bisa dipelajarin gitu. Yang penting kayak kayak kita algoritma, cara our architectural thinking udah jadi dulu gitu. Dan di kerjaan itu pasti akan kebentuk institut, kita cuma nganggur doang gitu. Iya, benar-benar. Jadi memang experience itu juga yang membentuk, Mm-mm. apa namanya, pola pikir kita gitu ya, Kak. Ya, Untuk lebih bisa mengikuti, industri-industri yang sekarang gitu, yang lagi berjalan tuh gimana sih gitu. Dan jangan lupa juga, tadi sebenarnya bagus banget sih tuh yang poin ini, Kak, tentang sebenarnya mau ngambil spesialisasinya tuh di mana sih gitu. Itu menurut mm, aku yang poin yang bagus banget sih, misalkan untuk teman-teman yang enggak fresh grade banget, tapi kayak lagi nyari-nyari juga gitu opportunity yang lain gitu. Itu sih poin yang pentingnya. dulu ya, ini sharing sedikit, Mhm dulu aku di mhm. IBM kan kayak, terus kan tuh kayak 2016, 2017 kayak wah kayak di mana-mana startup kayak, ini kayaknya challenge baru nih. Gue pengen kerja di startup, gue coba ini, keterima di OVO gitu. Oke, startup ternyata begini gitu. Oke, Mmm, mhm. consulting atau vendor, oh begini gitu. Jadi udah lebih ini sih. Oh jadi Kakak dulu tuh udah sempet di consulting, di IBM, sama Di sekarang di IBM startup ya, Kak, ya? Aku kan 8 tahun di IBM itu jadi senior consultant gitu kan. Jadi Mmm, biasanya itu kayak mhm. delivery consultant kayak eh ganti-ganti sih klien aku ya, ganti-ganti. Aku pernah di BCA, pernah di Indosat, di Jakarta Smart City pun pernah, Panin pernah, BCA pernah, Pertamina pernah gitu, macam-macam. Oke. Oh, kalau di kayak government based company itu begini. Oke. Kalau BCA begini. Oh, telco company itu ternyata begini gitu. Terus jadi aku sebenarnya lebih ke arah generalis lah ya. Kalau in term of industry, tapi mungkin kalau spesialisasinya aja yang beda gitu. Mungkin ini bisa nih buat jadiin teman-teman sekalian gitu juga, Nah, kayak di gitu ini guys. dijadiin referensi gitu.
Oke, thank you Kak Pesta. Thank you udah mau Eh, ngobrol-ngobrol dan datang ke Girls Code untuk aku senang bagi-bagi begini sama cewek-cewek. Women karena support women. Thank you. ternyata banyak loh, maksudnya ternyata banyak cewek-cewek yang semangat banget gitu, maksudnya yang semangat banget dan apa ya, passionate di dunia digital and technology ini kayaknya ternyata banyak gitu, Kak. Jadi thank you banget juga sih untuk Kak Pesta, maksudnya yang udah profesional gitu, maksudnya udah profesional di bidangnya gitu, udah master gitu, tapi maksudnya masih mau untuk ngajarin kita-kita, anak-anak teman-teman di G-Code yang masih bingung-bingung, yang masih apa ya, Rin, masih Mencari inspirasi, iya mencari gitu, arah angin mau masih ke butiran mana debu kita. Iya. Ada quotes-quotes Kak untuk teman-teman Digicode? Ya, apa ya kalau dari aku tetap semangat aja ya, walaupun pandemi kayak gini tetap semangat gitu ya. Kalau pakai istilahnya film Lord of the Ring, semuanya akan berlalu gitu kan. Oh iya Mau iya senang iya. mau sepi itu semuanya akan berlalu. Jadi kalau kan jangan tetap semangat gitu. Yang belum dapat kerja tetap semangat. Yang masih pengen pindah kerja belum dapat tetap semangat gitu. Yang lagi pusing kerja juga semangat. Ya, aku lagi pusing kerja. Banyak kerjaan aku tapi kayak udah deh. Apa sih yang nggak bisa ini ya kan? Pasti akan selesai kok. Thank you Kak Pesta atas waktunya yang udah diluangkan untuk teman-teman Digicode. Dengan senang hati. Nah, untuk teman-teman Digicode, jangan lupa ya, dengerin WhatsApp di Digicode yang akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi dan bisa teman-teman akses di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan YouTube. Dan bagi kalian yang ingin bergabung dengan Girls Code, langsung aja cek IG dan Twitter kita di Girls Code Official. See you Digicode on our next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kak. Thank you Kak Pesta. Thank you.